Beginilah kisah Nusantara legenda Jaka Tingkir, seorang pemuda desa yang menjadi pahlawan besar. Cerita dongeng ini mengajarkan kita tentang keberanian, kebijaksanaan, dan ketulusan hati yang mampu mengubah dunia. Cerita dongeng Jaka Tingkir mengingatkan kita pada legenda Gunung Merapi tentang bukti bahwa siapapun bisa menjadi besar, asalkan memiliki tekad dan hati yang tulus. Pagi itu, mentari baru saja menyingsing, menyinari desa tempat Jaka Tingkir tinggal. Suara burung berkicau di pepohonan, menambah damai suasana. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh kabar yang membuat warga desa cemas. Buaya raksasa yang sering muncul di sungai kini kembali. Kali ini, ia merusak perahu-perahu nelayan dan mengancam keselamatan penduduk yang tinggal di sekitar sungai. Warga desa segera berkumpul di balai desa untuk mencari solusi. "Tenang, saudara-saudara, aku akan mengatasi buaya itu," kata Jaka Tingkir dengan suara penuh keyakinan. Warga desa memandangnya dengan harapan besar. Mereka tahu bahwa Jaka Tingkir adalah satu-satunya yang bisa menghadapi buaya tersebut. Jaka Tingkir mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ia mengambil tombak warisan ayahnya dan membawa beberapa peralatan tambahan. Sebelum berangkat, ia memanjatkan doa agar diberi kekuatan dan keselamatan. Dengan langkah mantap, Jaka Tingkir berjalan menuju sungai. Di sepanjang jalan, warga desa memberikan dukungan dan doa. Mereka mengantar Jaka Tingkir hingga ke tepi sungai, tempat buaya raksasa sering muncul. Di tepi sungai, Jaka Tingkir berdiri tegak. Ia menatap air sungai yang tenang di permukaan, namun menyembunyikan bahaya di dalamnya. Dengan mata tajam, ia mencari tanda-tanda keberadaan buaya raksasa. Tiba-tiba, air sungai bergolak hebat. Dari kedalaman sungai, muncul buaya raksasa dengan rahang terbuka lebar. Buaya itu mengaum mengerikan, seolah menantang siapa saja yang berani mendekat. Jaka Tingkir tidak gentar. Ia mengambil tombaknya dan bersiap melawan. Dengan keberanian luar biasa, ia melompat ke arah buaya raksasa. Pertarungan sengit pun dimulai, dengan Jaka Tingkir menghindar dari serangan buaya dan mencari celah untuk menyerang balik. Buaya raksasa meluncur cepat ke arah Jaka Tingkir, mencoba menerkamnya dengan rahang yang kuat. Namun, Jaka Tingkir dengan gesit menghindar, membuat buaya tersebut kesulitan untuk menangkapnya. Saat buaya berada dalam posisi terbuka, Jaka Tingkir memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menusukkan tombaknya dengan kuat ke bagian leher buaya. Buaya mengerang kesakitan, tetapi belum menyerah. Buaya raksasa kembali menyerang, kali ini dengan lebih ganas. Ia mengibaskan ekornya, menciptakan gelombang air yang besar. Jaka Tingkir hampir terjatuh, namun ia berhasil menjaga keseimbangan dan tetap fokus pada pertempuran. Pertarungan terus berlanjut dengan sengit. Jaka Tingkir menunjukkan kemampuan bela diri yang luar biasa. Ia terus menghindari serangan buaya dan memberikan serangan balik yang efektif. Setiap gerakan Jaka Tingkir begitu cepat dan tepat sasaran. Warga desa yang menyaksikan dari tepi sungai terus memberikan dukungan. Mereka berteriak menyemangati Jaka Tingkir, berharap ia bisa menang dalam pertarungan ini. Keberanian Jaka Tingkir semakin membara mendengar dukungan dari warga desa. Setelah beberapa kali terkena serangan tombak Jaka Tingkir, buaya raksasa mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Gerakannya menjadi lebih lambat dan kurang bertenaga. Jaka Tingkir melihat kesempatan ini sebagai peluang untuk mengakhiri pertarungan. Dengan kekuatan penuh, Jaka Tingkir melompat tinggi dan mengarahkan tombaknya tepat ke kepala buaya. Tombak tersebut menancap dalam, membuat buaya raksasa mengerang keras sebelum akhirnya jatuh dan tidak bergerak lagi. Pertarungan telah usai. Warga desa bersorak gembira melihat kemenangan Jaka Tingkir. Mereka berlari ke tepi sungai untuk merayakan kemenangan bersama. Jaka Tingkir, dengan tubuh penuh keringat dan napas tersengal, tersenyum bangga melihat warga desa yang begitu bahagia. Warga desa mengangkat Jaka Tingkir dan membawanya kembali ke balai desa.
Mereka mengadakan syukuran sebagai tanda terima kasih atas keberanian dan pengorbanan Jaka Tingkir. Nama Jaka Tingkir semakin dihormati oleh seluruh warga desa. Kabar tentang keberhasilan Jaka Tingkir mengalahkan buaya raksasa segera menyebar luas. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk mendengar langsung cerita keberanian Jaka Tingkir. Ia menjadi pahlawan yang dikenal di seluruh penjuru wilayah. Kisah tentang Jaka Tingkir sampai ke telinga Sultan Hadiwijaya di Kerajaan Pajang. Sultan sangat terkesan dan memutuskan untuk memanggil Jaka Tingkir ke istana. Jaka Tingkir menerima undangan tersebut dengan bangga, namun juga dengan rendah hati. Jaka Tingkir berangkat menuju istana dengan diantar oleh beberapa warga desa. Sepanjang perjalanan, ia disambut dengan penghormatan dan pujian dari banyak orang yang mendengar tentang keberaniannya. Ia merasa terharu dengan sambutan yang diterimanya. Sesampainya di istana, Jaka Tingkir disambut dengan meriah oleh Sultan Hadiwijaya dan para pejabat kerajaan. Sultan memberikan pujian atas keberanian dan kehebatannya dalam mengalahkan buaya raksasa. Jaka Tingkir merasa sangat terhormat. Sultan Hadiwijaya kemudian memberikan tantangan baru kepada Jaka Tingkir. Sultan ingin menguji kemampuan Jaka Tingkir dalam berbagai hal, termasuk strategi perang dan kepemimpinan. Jaka Tingkir menerima tantangan ini dengan penuh keyakinan. Jaka Tingkir mengikuti berbagai ujian yang diberikan oleh Sultan. Salah satunya adalah ujian strategi perang. Jaka Tingkir menunjukkan kecerdikan dan kebijaksanaannya dalam merencanakan strategi yang efektif. Sultan semakin kagum dengan kemampuan Jaka Tingkir. Setelah berhasil melalui berbagai ujian, Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk mengangkat Jaka Tingkir sebagai panglima perang kerajaan. Jaka Tingkir menerima pengangkatan ini dengan penuh tanggung jawab dan berjanji untuk selalu melindungi kerajaan. Tidak lama setelah pengangkatannya, Kerajaan Pajang dihadapkan pada ancaman dari kerajaan tetangga yang iri akan kejayaan Pajang. Jaka Tingkir memimpin pasukan untuk menghadapi musuh. Pertempuran berlangsung sengit. Namun berkat kepemimpinan Jaka Tingkir, pasukan Pajang berhasil meraih kemenangan. Setelah berbagai pertempuran, Jaka Tingkir kembali ke desa untuk menikmati ketenangan bersama keluarganya. Ia merasa damai berada di tengah-tengah orang yang dicintainya. Warga desa juga merasa tenang dengan keberadaan Jaka Tingkir di antara mereka. Di desa, Jaka Tingkir bertemu dengan Roro Mendut, seorang gadis desa yang cantik dan berbudi luhur. Mereka saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Pernikahan mereka membawa kebahagiaan bagi seluruh desa. Kehidupan Jaka Tingkir dan Roro Mendut penuh dengan kebahagiaan. Mereka hidup sederhana namun selalu saling mendukung. Jaka Tingkir tetap membantu warga desa dalam berbagai hal, sementara Roro Mendut menjadi istri yang setia dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Sultan Hadiwijaya memanggil Jaka Tingkir kembali ke istana untuk menjadi penasehat utama kerajaan. Jaka Tingkir menerima tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Ia memberikan banyak masukan berharga yang membantu kerajaan mencapai kejayaan. Di masa tuanya, Jaka Tingkir memutuskan untuk kembali ke desa dan hidup dengan tenang bersama keluarganya. Ia meninggalkan kenangan yang indah bagi rakyat Pajang.